Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina negara Kerajaan Majapahit pada saat itu. Semboyan negara Indonesia telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara mengenai lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951 dan diundang-undangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Sementara itu, semboyan Tan Hana Dharma Mangwa dipakai sebagai moto lambang Lembaga Pertahanan Nasional. Makna dari semboyan itu adalah tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Namun, Lemhanas kemudian mengubah semboyan tersebut menjadi yang lebih praktis, yaitu bertahan karena benar. Makna tidak ada kebenaran bermuka dua sebenarnya memiliki pengertian agar hendaknya manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. Penetapan lambang Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular, Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada abad ke-14 tahun 1350 sampai 1389. Bina Ika, Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangwa yang artinya berbeda-beda itu, satu itu tak ada pengabdian yang mendua. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat Majapahit pada saat itu. Meskipun mereka berbeda-beda agama, tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Empu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kata Bina Ika kemudian dirangkai menjadi satu kata, yaitu Bhinneka. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami secara tepat dan benar. C. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan masyarakat multikultural atau majemuk sebagai pilar nasionalisme, sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan di berbagai instansi terkait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan oleh masyarakat multikular sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan terengginas. Dalam menghadapi perubahan global, kalimat yang tergampang pada pita putih yang tercengkram oleh kaki
burung Garuda, lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Memiliki makna yang menggambarkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetap pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi satu tujuan, bila ditengok dari asal-usul kalimatnya yang tertuang dalam syair kitab Sutasoma, adalah penggambaran dari dua ajaran atau keyakinan yang berbeda kala itu. Namun pada dasarnya memiliki satu kesamaan tujuan. Adapun Emputan Tular sebagai pencetus kalimat yang tertuang itu tentunya memahami benar arti dan makna yang tersimpan di dalamnya. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui. Namun untuk memahaminya terkadang masih terasa sulit, apalagi mengakuinya. Ada ungkapan yang menyatakan perbedaan adalah rahmat, dan ini pun terkadang menjadi bahan perdebatan. Matahari dan bulan itu berbeda akan tetapi saling menerangi bumi. Siang dan malam itu berbeda tetapi saling melengkapi. Jika kita perhatikan, malam yang digantikan siang ini berjalan selaras, tidak saling mendahului, tentu terasa sempurna hari yang terlewati. Oleh karena itu, keselarasan itu, maka dalam pertemuan malam dengan siang terlahir fajar yang indah. Begitu pula siang yang digantikan malam tercipta senja yang penuh misteri. Hal itu terwujud karena adanya keselarasan alam yang berbeda tetapi bersatu menciptakan hari. Dengan memahami arti dan makna yang terkandung di dalamnya serta dengan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri, berharap bangsa ini berjalan dengan selaras dan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman terhadap nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan dimaksud adalah menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, kelompok, masyarakat, dan bahkan secara nasional. Mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan nasional di seluruh lapisan masyarakat yang jumlahnya besar dan beragam, sehingga tercipta stabilitas nasional yang kondusif untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Ada beberapa cara untuk menjadikan Bhinneka Tunggal Ika lebih mumpuni dalam pribadi masyarakat yang heterogen ini. Salah satunya yaitu dengan identitas sosial mutual yang diterapkan oleh Brewer dan Greitner pada diri setiap individu dalam bangsa ini. Mutual difference model adalah suatu model di mana seseorang atau kelompok tertentu yang mempertahankan identitas asal atau kesukuan atau daerah, namun secara bersamaan semua kelompok tersebut juga memiliki suatu tujuan bersama yang pada akhirnya mempersatukan mereka semua. Toleransi dalam konteks kehidupan berbangsa adalah sikap menghargai satu sama lain, melarang adanya diskriminasi dan ketidakadilan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas, baik secara suku, budaya, dan agama, dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur bersama. Dasar hukum negara, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila bersama-sama dengan bendera negara merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri dari identitas negara kesatuan negara Republik Indonesia. Semuanya itu menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara. Dalam hubungannya dengan lambang negara Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat Bhinneka Tunggal Ika telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36A, sedangkan pengaturan perihal bendera, bahasa, lagu kebangsaan, serta lambang negara diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 36C. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, termasuk
mengatur tentang ketentuan pidana yang bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini. Ketentuan lambang negara termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 dan terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada bagian ke-1 pasal 46 sampai 50 membahas tentang bagaimana bentuk lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bagian kedua pasal 51 sampai 56 membahas tentang penggunaan lambang negara. Yang ketiga, pasal 57 membahas tentang larangan-larangan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang disusun oleh Panitia Negara yang diangkat oleh pemerintah. Burung Garuda adalah merupakan kekayaan Satwa Nusantara, termasuk jenis burung yang besar, kuat, dan mampu terbang tinggi. Sedangkan Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular, Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 1350 sampai 1389. Seloka tersebut terdapat dalam karyanya Sutasoma yang berbunyi Bina Ika, Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa, yang artinya berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman, tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini, terdapat begitu aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya. Namun, dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia dalam realitanya memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari aspek suku bangsa, etnik, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, serta agama. Makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana yang terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, merupakan jati diri dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan cerminan kedaulatan negara dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Eksistensi negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hubungan dengan lambang negara Garuda Pancasila, yang di dalamnya terdapat Seloka Bhinneka Tunggal Ika, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A. Di dalamnya dijelaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus merupakan pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia yang melambangkan realitas bangsa yang tersusun dari berbagai unsur rakyat yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, bahasa, wilayah, dan agama
yang menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu bersifat majemuk tunggal. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia diantaranya ada kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan kerohanian. Nah, makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sintesis persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. Indonesia merupakan negara kesatuan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 sebelum Indonesia merdeka, pemuda Indonesia telah bersumpah menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Lambang negara tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1951 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 1951 dan diundang pada tanggal 28 November 1951. Hal ini mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia, apapun itu ras, etnis, golongan, dan agama, adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pada hakikatnya sama berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus melakukan pada kesadaran yang telah memiliki kesamaan pandangan untuk memperkenalkan diri sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Memiliki kebebasan serta tanggung jawab dalam hidup bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat warga negara Indonesia. Selanjutnya, implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika yaitu diantaranya yang pertama, perilaku inklusif. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu ataupun kelompok masyarakat, merasa dirinya hanya menjadi sebagian dari kesatuan. Betapa besar dan penting kelompok dalam kehidupan bersama itu sangat penting, tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dan bermakna bagi kehidupan bersama. Yang kedua, mengakomodasi sikap pluralistik. Bangsa Indonesia sangat pluralistik, ditinjau dari keagamaan, agama yang dipeluk oleh masyarakat, adat budaya yang berkembang di berbagai daerah, suku bangsa dengan bahasa masing-masingnya, serta ribuan pulau. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkannya, disintegrasi bangsa itu mudah terjadi. Sikap toleran, saling menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pihak lain, apalagi eksistensi kelompok dari kehidupan bersama merupakan syarat bagi lestarinya bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu tidak mencari kemenangan tersendiri. Tidak mencari kemenangan tersendiri ini yaitu dengan menghormati pendapat pihak lain. Tidak beranggapan dirinya itu merasa paling benar, ataupun kelompok yang merasa paling hebat. Hal ini perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, dengan menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang berkembang dalam kehidupan yang beragam. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dalam rangka mencapai kesatuan dalam keanekaragaman yang ditetapkan pada pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan, yang harus dijadikan kesepakatan bersama. Hal ini akan tercapainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan dan tidak ada yang menang ataupun kalah. Yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Sikap saling mencurigai harus dibuang jauh-jauh, sedangkan sikap saling percaya harus dikembangkan. Sikap iri, dengki hati itu harus dibuang dari Bhinneka Tunggal Ika.
Eksistensi kita di dunia adalah untuk saling tolong-menolong tanpa rasa pamrih, baik itu individu maupun golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak akan terwujud. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.